Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniawan, tahun 1999 dan kali ini saya akan mencoba wawancara dengan kepala saya dari Jakarta. Beliau bernama Bu Suyanti. Selamat pagi Bu Dina. Karena beliau yang namanya Bu, maka itu saya bertugas dalam mewawancarai beliau mengenai ketika dilemakan. Langsung saja mungkin saya minta waktunya kepada Bu Suyanti selaku pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu selama ini bagaimana kepala mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di Indonesia atau menurut saya kasus yang itu merupakan kasus yang susah juga untuk penanganan usaha karena kasusnya sangat benar. Kita memang Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita jadi pemimpin yang baik. Hai kawan, ingat jadi selalu. kepala Ayo jadi pemimpin sama-sama di setiap waktu. selama ini bagaimana menjalankan keputusan sekolah ibu terutama di mana ada kepentingan yang sama yang benar dan benar atau sama-sama Menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Satu, membela kebenaran. Dua, melindungi yang lemah. Tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Ayo kita jadi pemimpin yang hebat. mengandung kebenaran yang sesuai fakta kejadian, kemudian juga meminimalisir resiko. sekarang dalam mengambil keputusan tersebut langkah atau seperti apa yang dijalankan makanya pengasih tadi apakah juga atau bagaimana. Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita jadi pemimpin yang baik. Hai kawan, ingat selalu. Ayo jadi pemimpin adil di setiap waktu. Satu, Ada apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus dinamika yang merupakan melindungi yang lemah. Tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Ayo kita jadi pemimpin yang hebat. Kebenarannya Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita jadi pemimpin yang baik. Hai kawan, ingat apakah selalu. itu memiliki Ayo sebuah jadi tata pemimpin kelola adil di setiap waktu. apakah akan dilakukan dengan cepat atau Membela mengejar kebenaran. proses tertentu untuk jawabnya apa yang Lemah. Tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Satu, membela kebenaran. Dua, melindungi yang lemah. Tiga, menerima saran yang baik.
aturan atau faktor-faktor apa yang selama ini mengganggu dalam mengambil keputusan kasus di mana? Aturan yang selama ini dalam mengambil keputusan. Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita jadi pemimpin yang baik. Hai kawan, ingat selalu. Ayo jadi pemimpin adil di setiap waktu. Satu, membela kebenaran. Dari semua hal yang telah disampaikan di awal sampai pembelajaran apa yang dapat dipetik dari Menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Ayo kita jadi pemimpin yang hebat. Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita jadi pemimpin yang baik. Hai kawan, ingat selalu. Ayo jadi pemimpin adil di setiap waktu. Satu, membela kebenaran. Dua, melindungi yang lemah. Tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Satu, tidak membela kebenaran. Dua, ya dan sampai jumpa. tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadil Kurniawan, Kepala Bidang Keberangkatan 9 akan melaksanakan tugas mengenai wawancara dengan kepala sekolah. Di samping saya ada kepala sekolah SD Negeri 2 itu Bapak Agus Diana SMI. Langsung saja Pak Agus. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kiriman etika atau kejutan moral? Oke, terima kasih terkait dengan dilema etika moral, dua hal yang sama-sama baik, tapi harus salah satu diputuskan terkait dengan itu mengidentifikasinya dengan mempertimbangkan menyimpulkan awal, mengidentifikasi, mempelajari, kemudian menyimpulkan sementara, kemudian yang sebagai pertimbangan untuk menjadi atau digunakan sebagai keputusan menyimpulkan data-data. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, di dalam mengambil keputusan ini tentu kita berpedoman, antara lain berpedoman pada tiga prinsip, prinsip hasil akhir, kemudian prinsip yang berbasis peraturan, dan prinsip kemudian itu yang sebagai pertimbangan kami dalam mengambil keputusan. Pada prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi, prosedur yang kami lakukan pada waktu kita menghadapi atau mengambil keputusan pada dilema etika itu ya mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil itu seperti apa nantinya, kemudian dengan pertimbangan mengumpulkan data-data hukum yang ada, data hukum, fakta yang terjadi, kemudian mencari solusi alternatifnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Agus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut Pak Agus itu efektif itu yang seperti apa? Oke, yang efektif ya tentu mengenali nilai-nilai yang nanti muncul di keputusan tersebut atau dilema etika itu tadi. Kemudian mengumpulkan data yang ada, oke, atau kemudian menentukan pihak yang terlibat, kemudian pengujian benar dan salah,
pembuktian benar dan salahnya, tapi juga mempertimbangkan antara benar dan benar, mana yang paling benar gitu. Gitu Pak. Jadi Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? memang dua hal yang harus diputuskan, salah satu yang harus menjadi suatu keputusan antara baik dengan baik. Karena ini ada rasa keadilan bertentangan dengan rasa kasihan, keadilan dan kasihan. Kemudian pertimbangan antara pemikiran dan pemahaman masing-masing orang itu berbeda. Itu kaitannya dengan tantangan yang dihadapi. Sekarang, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau ketika menyelesaikan kasus dilematika langsung diselesaikan di tempat atau memiliki bentuk atau prosedur untuk menyelesaikannya? Kalau terkait jadwal atau tuntutan pola waktunya, ini kami tidak menentukan, tapi tetap kami jika menghadapi kasus ya tidak semata-mata langsung mengambil keputusan. Tapi itu tetap dengan mempertimbangkan hal-hal tadi, identifikasi dulu, kemudian fakta yang ada, kemudian nilai-nilai yang muncul dan sebagainya. Kita langsung semata-mata putuskan saat itu juga. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Oke. Ya tentu kalau kita mengambil tokoh sebagai panutan, ini di negara kita kan ada tokoh pendidikan nasional, yaitu Buya Satiwantoro, yang mengajarkan kepada kita semua 3 hal: Ignaso Toto, Ignacio Mangkaso, Kurian Dayani. Itu hal penting dalam mengambil keputusan. Jadi tidak mentang-mentang kita sebagai pimpinan sebenarnya mengambil keputusan. Ya, jadi Pak Agus selaku pimpinan itu selalu mengedepankan ada 3 prinsip yang disampaikan Bapak Buya Satiwantoro mengenai yang pertama adalah Ignaso Soeharto, Ignacio Mangkaso, dan Buya Dayani. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai dilematika? Dilematika itu memang harus diambil pada seorang pimpinan ya, terkait dengan pengalaman yang jadi kita ambil itu. Memang nantinya ke depan pengalaman keputusan itu ada pihak-pihak yang mestinya merasa dirugikan karena antara lain beda pemahaman tadi, beda pemikiran tadi, juga merasa dirugikan. Tapi kebijakan pengambilan keputusan kalau sudah merupakan keputusan dengan melalui langkah-langkah pertimbangan dan identifikasi tadi, tentu tentu berpihak yang baik untuk semua pihak. Terima kasih Pak Agus telah meluangkan waktu dengan kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mengenai hubungan kita di desa. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus pertanyaannya yang terakhir, dan semua yang telah Bapak tanyakan, ada pelajaran apa yang Bapak tidak petik dari pengalaman Bapak? Dari hal yang Kita baru pertimbangan, kita pertama. Nanti kita Hai kawan, dengarkan ini. Ayo kita